Nama Ki Ageng Mangir tidak bisa dipisahkan dari sejarah Kerajaan Mataram Islam. Selama ini masyarakat meyakini menantu sekaligus musuh Panembahan Senopati tersebut dipusarakan di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Strategi rantai emas yang dijalankan Panembahan Senopati untuk menundukkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo III berhasil dilaksanakan. Ratu Pembayun yang menjadi penari tayub keliling menggunakan nama Roro Kasihan berhasil memikat Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mereka akhirnya menikah dan saling menyintai. Namun ketika hamil, Ratu Pembayun mengakui jati dirinya. Sebagai satria, Ki Ageng Mangir pun bersedia menghadap mertua yang selama ini adalah musuh bebuyutan. Ki Ageng Mangir sungkem pada Panembahan Senopati yang sinewoko di singgasana Watu Gilang. Disinilah kisah tragis Watu Gilang muncul. Dalam cerita, kepala Mangir Wonoboyo dijebleskan ke Watu Gilang oleh Panembahan Senopati pun sering dilakonkan ketoprak. Peristiwa berdarah yang menyebabkan kematian itu kemudian yang membuat hadirnya makam separuh di dalam dan di luar dicepuri Senopaten. Tapi bagaimana sejatinya kisah Ki Ageng Mangir Wonoboyo? Simak penuturan Mbah Bakri, juru kunci petilasan Ki Ageng Mangir. Ya 1, 2, 3 memang di sini tuh. Memang di sini tuh. Nah, ya memang pada karo pada 1 jurusan 1, 2, 3 itu kan. Ning sing dados mantu Ngayu Jakarta sing Ketiga. niki. Ketiga. Yang ketiga. Betul. Nah, itu yang menantu. Yang terakhir ya Pak. Yang terakhir yang dimakamkan di Kota Gede itu. Kota Gede wonten Gudian ono niku. Oh, nggudan wonten kok wonten. Wonten. Gudian Tangkilan Kerajaan Sorlaten. Oh, ngaten. Kisah Watu Gilang yang telah memunculkan berbagai versi kematian Ki Ageng Mangir. Kisah ini pun kemudian mengungkap adanya makam lain Ki Ageng Mangir Wonoboyo III yang terletak di Tangkilan Gudean Sleman. Dalam versi ini, Panembahan Senopati tidak membunuh, namun menyingkirkan Ki Ageng Mangir dan dititipkan pada Demang Tangkil. Maka ketika meninggal dimakamkan di Tangkilan Gudean. Versi lain mengungkap Ki Ageng Mangir dibunuh pasukan Panembahan Senopati dan dimakamkan di Tangkilan. Bagaimana makam Ki Ageng Mangir di Tangkilan ditemukan? Simak penuturan Minah, juru kunci makam. Namanya? Ibu Bapak Harno Soekarto, Ibu Harno Soekarto. Harno Soekarto. Iya, terus makam Ki Ageng Mangir ini diketemukan sekitar tahun 69. Itu juga mencari tapi sama diketemukan di sini. Iya, jadi Pak Roso mencari ya ketemunya di sini. Pak Warno mencari ya ketemunya di sini. Mereka itu siapa Pak Roso dan Kalau Pak Pak Warno? Roso itu rektor UGM. Oh iya, Iya. Kalau Pak Warnonya? Pak Warno itu orang gamelan. Iya. Pelbagai versi itu yang membuat seorang ahli kebatinan Suwarno dari Gamelan Kota Yogyakarta serius mencari jejak Ki Ageng Mangir, termasuk makam yang sesungguhnya. Maka seperti dituturkan Minah tahun 1969, setelah menggelar laku spiritual panjang, Suwarno seakan dituntun oleh kekuatan batin menuju makam Sorolaten Tangkilan. Masih mengutip penuturan Minah, pada saat yang sama Bapak Roso juga mencari dan keduanya bertemu di makam Sorolaten, sehingga kemudian banyak yang mempercayai inilah makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Beberapa tahun kemudian makam ini dibangun dengan cukup megah, yang terdapat juga tempat menunggu para peziarah. Orang pun mulai berdatangan, terutama bagi mereka yang masih memiliki hubungan dengan Ki Ageng Mangir. Menjelang puasa ini menurut Minah, biasanya warga Sendang Sari Pajangan Bantul akan bersama-sama nyadran di makam ini. Kemana Anda akan menziarahi makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo III? Tentu semua itu tergantung kepada bagaimana dan di mana kita mempercayainya. Karena baik Mbak Minah maupun Mbah Bakir tidak memaksakan kehendaknya.